Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam kasus penindasan atau pembulian. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fakir Yusuf Abdal dengan NIM 21102228 dengan kelas S1 IF 09F. Pertama, apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dampak bullying terhadap korban akan berpengaruh terhadap kesehatannya, baik fisik maupun mental. Korban akan merasa depresi, cemas, hingga kesulitan untuk tidur nyenyak. Akibat dari itu, korban akan mempunyai keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Hal ini dapat berakibat fatal hingga terjadinya bunuh diri terhadap korban. Macam-macam bentuk bullying. Pertama, bullying secara fisik. Tindakan bullying yang satu ini melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, dan tindakannya bisa terlihat secara kasat mata. Misalnya, dipukul, ditendang, diludahi, didorong, rusak barang, hingga melakukan tindakan lain yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Kasus yang pernah terjadi salah satunya pada 5 November 2019 lalu, siswa salah satu SMP di Pekanbaru, Riau, mengalami bullying secara tindak kekerasan fisik. Diketahui korban inisial FA ini dibully oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. Yang kedua, bullying secara verbal. Selanjutnya adalah bullying secara verbal. Biasanya bentuk bullying yang satu ini tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti dikata-katain, diejek, dicela, dihina, hingga diteror. Bentuk hinaannya juga bermacam-macam, tidak hanya seputar fisik, tapi bisa merambat ke isu seputar sara, etnis, status ekonomi, hingga orientasi seksual. Salah satu kasus yang pernah terjadi, kasus bunuh diri yang menimpa siswi SMP Negeri 147 Ciracas, Jakarta Timur. Siswi yang berinisial SN tersebut nekat bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 sekolah akibat bullying yang dilakukan teman-temannya. SN mendapat bully di sekolah secara verbal tanpa sepengetahuan keluarganya. Teman-teman dari SN akan memari dan mengeroyok dirinya jika tidak melompat dari lantai 3 sekolahnya. 3. Bullying secara sosial. Pernah nggak sih kamu mendengar gosip atau berita yang kebenarannya masih diragukan? Kalau pernah, jangan sebarkan informasi tersebut. Sebab menyebarkan rumor atau gosip yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang merupakan tindakan bullying sosial. Yang terakhir, cyberbullying. Memberikan komentar kasar yang bisa menjatuhkan orang lain, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Dan bullying ini paling sering ditemukan kasusnya di media sosial. Upaya yang dilakukan jika anak jadi korban bully. Pertama, mencari tahu penyebab mengapa anak menjadi korban bully. Kedua, beri anak dukungan dan jangan ditertawakan. 3. Pelaku yang bermasalah, bukan korban. 4. Jangan melawan balik, apalagi secara fisik. 5. Mengajarkan keterampilan menyelesaikan masalah. Hal yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying. Pertama, lapor pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Kedua, mengabaikan upaya bullying. 3. Hindari kontroversi fisik. Keempat, bersikap percaya diri. Kelima, ceritakan pengalaman bullying kepada orang yang dapat dipercaya. Keenam, cari teman yang bisa dipercaya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.